Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat. Izinkan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil tugas koneksi antar materi pada submodul 1.1 A8 dalam modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Salam kenal, saya Ria Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini merupakan kesimpulan yang saya peroleh dari hasil pembelajaran modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, yang ada dalam pikiran saya adalah menjadi guru itu tugasnya mengajarkan materi pada siswa, kemudian guru memberikan hasil laporan berupa nilai pada orang tua siswa tersebut. Ternyata, menjadi guru tidak cukup hanya menjalankan kewajiban saja. Menjadi guru bukan semata-mata apa yang dikerjakan. Memilih menjadi guru harus didorong oleh panggilan jiwa, sebab mengajar harus melibatkan diri secara total. Kompetensi yang mumpuni, keikhlasan melayani, dan karakteristik yang terpuji merupakan modal dasar menjadi guru. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga mempresentasikan diri. Seorang guru adalah panutan, sehingga sangat penting untuk mempunyai motivasi internal yang lurus dan kuat agar mampu memperbaiki diri. Seorang guru harus mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Motivasi berprestasi akan membuat bergerak terus menuju perbaikan. Motivasi berprestasi bukanlah mencari prestis, tetapi merupakan usaha untuk lebih baik dari hari ke hari. Kesimpulan yang kedua, pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Tujuannya tentu agar kebudayaan dapat kita wariskan pada anak cucu kita di masa depan. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan adalah tuntunan, yaitu tuntunan hidup dan tumbuhnya siswa. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang keempat yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan pendidikan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dasar pendidikan siswa. Kodrat keadaan ada dua macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru,
perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul tersebut? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas bahwa 1. Siswa adalah kertas kosong yang harus diisi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. 2. Guru adalah orang yang paling terpandai di kelas. Ilmu pengetahuan guru lebih luas daripada siswanya. 3. Menyamaratakan kemampuan siswa. Memaksakan semua siswa memahami materi dengan metode yang sama dan di saat yang sama pula. Jika ada siswa yang tidak memenuhi target, dulu saya akan langsung menyalahkan siswa kenapa tidak belajar atau kenapa tidak menyimak saat saya menerangkan pembelajaran. 4. Selanjutnya, menghukum siswa secara fisik merupakan salah satu bentuk mendidik. Alasannya, karena memberi hukuman fisik pada siswa tentunya karena hukuman fisiklah yang paling efektif untuk menghentikan atau mencegah siswa berperilaku buruk yang tidak sesuai dengan norma budi pekerti dan peraturan sekolah. Pemikiran awal saya, hukuman fisik dapat dilakukan oleh guru adalah bahwa guru berperan sebagai orang tua bagi siswa saat ia berada di sekolah. Orang tua telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah, sehingga guru mempunyai hak untuk memberikan hukuman fisik bila siswa melanggar peraturan dan tata tertib sekolah atau mempunyai perilaku buruk lainnya. Berikutnya, semua siswa harus bisa memahami materi ajar yang saya berikan supaya nilai mereka bisa mencapai KKM. Hal yang demikian merupakan berpikir egosentris terhadap peserta didik yang tidak paham materi yang diajarkan. Kemudian, evaluasi secara menyeluruh belum maksimal saya lakukan di kelas. Dalam pandangan saya dulunya, yang penting siswa bergerak. Jika siswanya aktif dalam psikomotornya saat pembelajaran PJOK, maka itu sudah cukup tercapainya tujuan pembelajaran. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 adalah siswa bukanlah tabula rasa. Siswa bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan gurunya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, guru adalah penuntun serta motivator dan harus mengupgrade ilmunya. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat siswa agar memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat siswa tersebut. Pada zaman sekarang ini, dengan sangat mudah kita menikmati internet. Tak dapat dipungkiri, media pembelajaran saat ini sangatlah luas dan up to date. Jika kita pendidik tidak mengupgrade diri terus-menerus, bukan tidak mungkin jika siswa kita lebih pandai daripada gurunya. Dan bahkan kita juga bisa belajar dari siswa atau saling membelajarkan. Kemudian,
setiap siswa merupakan pribadi yang unik. Setiap siswa memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Dengan latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan, membuat siswa berbeda dalam aktivitasnya, kreativitas, intelijensi, dan kompetensinya. Berikut memberikan hukuman yang bersifat mendidik, bukan fisik. Tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan adalah untuk menyadarkan siswa jika telah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pemberian hukuman tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 poin yang harus diperhatikan tentang pemberian hukuman pada siswa. Poin yang pertama, hukuman yang diberikan harus selaras dengan kesalahannya. Sebagai contoh, jika siswa mengotori ruangan kelas, maka hukumannya adalah menyapu kelas. Atau jika siswa merusak ataupun memecahkan benda di kelas, maka hukumannya adalah menggantinya tanpa perlu menambahkan hukuman fisik seperti memukul, menjewer, atau menampar siswa. Karena hal tersebut dapat disebut sebagai hukum penyiksaan. Poin yang kedua yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang hukuman adalah adil. Guru menghukum siswa harus bersifat adil. Hukuman diberikan kepada siapapun yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tidak peduli latar belakang orang tua siswa. Pemberian hukuman yang dilakukan secara subjektif berpotensi menimbulkan kecemburuan dan guru akan dinilai pilih kasih. Poin yang ketiga adalah hukuman harus segera dilaksanakan. Maksudnya, hukuman atau sanksi diberikan saat kesalahan terjadi. Jangan menunda-nunda karena selain akan menghilangkan momen pentingnya, hal ini bertujuan untuk menghindari rasa lupa dan siswa langsung menyadari akan kesalahannya. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru dapat membantu siswa dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar siswa atau di sekolah, maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana siswa hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid karena akan membantu menguatkan kodrat-kodratnya. Seterusnya, menghargai karakteristik cara belajar siswa. Saya mulai mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik dan cara belajarnya, di mana karakteristik cara belajar siswa tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, merupakan suatu cara pembelajaran di mana kekuatan belajar terletak pada indera penglihatan. Kedua, gaya belajar auditorial, memiliki hal yang berkebalikan dengan gaya belajar visual. Gaya belajar auditorial lebih menitik beratkan kemampuan belajar pada indera pendengaran. Siswa yang memiliki gaya belajar auditorial lebih mudah untuk belajar dan mendapatkan stimulus dari suara atau penjelasan secara lisan. Ketiga, siswa yang dengan gaya belajar kinestetik memiliki kecenderungan belajar dengan melakukan gerakan maupun menyentuh dan merasakan barang dengan indera perabanya. Siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri yang selalu berorientasi pada fisik, menghafal dengan cara berjalan maupun menggerakkan tangan, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan gerakan-gerakan ringan pada tangan, menggunakan jari, pensil, atau bolpen,
maupun praga yang lain sebagai penunjuk ketika membaca dan tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Penerapan yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas dan sekolah dapat mencerminkan pemikiran KHD adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta berpihak pada siswa. Salah satu caranya adalah dengan menampilkan berbagai media belajar yang beragam, sehingga menarik minat siswa dalam pembelajaran. Kemudian, implementasi penguatan karakter siswa yang sesuai nilai luhur kearifan budaya lokal. Salah satunya adalah dengan program pencaksilat, program budaya Minangkabau, di antaranya sumbang duo baleh untuk siswa perempuan, pasambahan untuk siswa laki-laki, dan memaksimalkan penguatan karakter siswa melalui program kepramukaan di sekolah. Demikianlah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.